Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita masih dapat bermuajahah berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim masih seputar kajian fikih di bab sunnah salat. Insyaallah kita akan belajar di pagi ini secara lebih mendetail mengenai 3 hal. Yang pertama mengenai qunut subuh, yang kedua mengenai tata cara tahiyat, dan yang ketiga mengenai zikir setelah sholat. Karena 3 hal ini masih sering banyak diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu insyaallah kita akan gali lebih dalam mengenai dalil-dalilnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, hal pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai qunut subuh. Jadi qunut subuh ini dimulai dengan sejarahnya adalah ada seorang utusan yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dari distrik Bir Maunah. Distrik Bir Maunah ini jadi sebuah tempat di ujung kota Mekah. Kalau orang yang umroh kan ada miqat di Bir Ali. Nah ini ada Bir Maunah, sebuah lokasi ya hampir di perbatasan kota Mekah. Si utusan ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di wilayah kami sudah banyak yang masuk Islam, tapi tidak ada guru yang mumpuni di sana untuk mengajar. Kami kekurangan tenaga pengajar di daerah kami untuk supaya bisa memperdalam mengenai agama Islam. Tentu Rasulullah SAW sangat senang, sangat gembira dengan adanya informasi tersebut. Baik, kata Nabi, kami akan segera kirimkan guru-guru terbaik ke wilayah Anda di distrik Bir Maunah tersebut. Segera Rasulullah menyiapkan, dan menurut riwayat dikirimkan sekitar 70 orang hafid, 70 orang penghafal Al-Quran. Tentu tidak hanya hafal, tapi juga mereka ini, para sahabat ini sudah dididik bagaimana tentang ajaran Islam untuk mengajar di sana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ke-70 orang ini dibantai. Mereka dibully sampai di sana dan bahkan dibunuh oleh warga di Bir Maunah. Tentu Rasulullah SAW marah karena satu, beliau merasa dibohongi. Kedua, juga beliau sangat marah karena waktu itu umat Islam belum banyak. Apalagi penghafal Al-Quran yang levelnya level ustad,
yang paham dan hafal, orang-orang pilihan, dan semuanya syahid, meninggal dibantai di Bir Maunah. Begitulah kejamnya masa-masa awal penyebaran Islam di Mekah, masih di Mekah waktu itu. Karena marahnya Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau kemudian berdoa di dalam salatnya, yaitu menurut para riwayat para ulama pada saat salat subuh. Beliau berdoa melaknat mereka semua dari distrik Bir Maunah ini, dilaknat. Ya Allah, hancurkan mereka. Kira-kira doanya seperti itu. Laknatlah mereka, timpakanlah azab kepada mereka dan sebagainya. Selama kurang lebih 1 bulan. Jadi lama tuh Rasulullah terus berdoa seperti itu. Ya tentu diamini juga oleh para sahabat waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah 1 bulan Rasulullah SAW membaca doa kunut dengan model seperti itu, turun ayat surat Ali Imran ayat 128. Malaikat Jibril datang, turun membawakan sebuah ayat. Apa yang dikatakan ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Gitu. Laisa laka minal amr, bukan urusanmu, kata Allah. Apakah Allah mau menerima taubat mereka? Aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum, atau kalau Allah mau mengadab mereka, fa innahum zalimun, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak diberikan hak untuk memutuskan, untuk menghukumi. Karena tugas Rasulullah SAW dan kita umat Islam hanya bertugas untuk menyampaikan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Rasulullah aja nggak boleh menghukumi. Kenapa? Karena beliau adalah Rasul terakhir. Seolah-olah Allah menyindir di sini. Kalau umatnya Nabi Nuh berdoa ya wajar-wajar aja, bolehlah, karena nabinya masih banyak. Lah kalau Allah turunkan azab di zaman Nabi Muhammad SAW, lantas semua orang mati kena azab, lalu siapa nanti penerusnya? Sementara nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Jadi Allah mengajarkan di sini supaya Rasulullah bersabar. Janganlah berdoa seperti nabi-nabi terdahulu, nanti menyesal. Bahkan seperti Nabi Nuh aja waktu diturunkan azab menyesal. Kenapa menyesal? Karena anaknya dan istrinya semua kena dengan banjir besar tersebut. Lantas apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau mengganti doa kunutnya, tidak lagi dengan melaknat para orang-orang yang zalim tersebut, melainkan dengan doa. Dan doa ini diajarkan juga kepada cucunya Al Hasan, kemudian juga kepada beberapa sahabatnya beliau ajarkan. Doanya seperti doa kunut yang kita kenal, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, dan seterusnya. Di doa meminta petunjuk supaya Allah memberikan petunjuk.
pada mereka orang-orang yang zalim, tidak seperti dan pada diri kita sendiri juga. Intinya doanya seperti itu. Menurut beberapa riwayat bahwa di sini mulai ada kontroversi, perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena menurut kisah ini, riwayat ini, Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut tersebut, tapi beliau sendiri tidak mempraktekannya. Setelah turunnya ayat ini, beliau tidak baca kunut, tapi beliau mengajarkan doa kunut tersebut kepada Al Hasan dan juga beberapa sahabatnya. Nah, dari sini para ulama akhirnya berbeda pendapat. Apakah doa kunut itu sunnah atau bid'ah untuk dibacakan? Nah, beda pendapat. Nabi sendiri kan nggak melaksanakan, nggak melakukan. Menurut riwayat ini, tapi sementara para sahabat membacanya atau melakukannya. Jadi gimana nih katanya gitu. Ternyata kalau kita gali lagi dari dalilnya, jadi tidak hanya satu riwayat itu aja yang tadi, mereka ada dalil lain lagi, yaitu yang berasal diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, an Muhammad bin Sirin, ini dalam kitab Sahih Muslim, qultu li Anas, dia bertanya kepada Anas bin Malik, dari hadis asal dari Muhammad bin Sirin. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subhi? Apakah Rasulullah kunut di dalam salat subuhnya? Qala Anas bin Malik menjawab, "Na'am, betul. Ba'dar ruku'i yasir." Setelah ruku, sedikit setelah ruku katanya gitu. Inilah dalil yang digunakan oleh mereka yang memang melaksanakan kunut subuh. Sementara mereka yang tidak melaksanakan kunut subuh, berdasarkan riwayat yang tadi, bahwa Rasulullah tidak lagi melaksanakan kunut subuh, tapi beliau mengganti doanya dari doa melaknat menjadi doa yang tidak melaknat. Ada lagi riwayat lain, ini dari Anas bin Malik juga, an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ini ada hadis lain. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Juz ketiga halaman 162 dan Imam Ad-Durqutni juz kedua halaman ke-39. Diceritakan di sini bahwa Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW senantiasa membaca kunut subuh sampai dengan wafatnya beliau. Ada dua dalil ini yang dipakai untuk menguatkan kisah yang tadi, bahwa ini ada perbedaan pendapat. Dalam satu kisah mengatakan Nabi tidak membaca kunut subuh, tapi mengajarkannya dengan bacaan yang baik. Sementara ada dua hadis ini tadi dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah senantiasa membaca kunut subuh. Jadi jangan sampai mereka yang membaca kunut subuh merasa lebih sunnah kan dibanding yang nggak merasa. Sampai-sampai kalau dia jadi makmum, imamnya salam, dia sujud sahwi. Ada yang begitu soal. Kan imamnya salam, dia sujud sahwi karena merasa kunut subuh itu memang
bagi mereka yang mengamalkan kunut subuhnya termasuk sunnah yang kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud syahwi. Sebaliknya, jangan pula mereka yang tidak kunut subuh menganggap kunut subuh adalah bid'ah. Karena kunut subuh tentu ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi silahkan yang ingin kunut subuh, silahkan juga yang tidak ingin kunut subuh. Tapi seyogianya kalau menjadi makmum ya ikut imam. Kalau imamnya kunut ya ikut kunut, tinggal diaminkan. Kalau imamnya tidak kunut ya tidak perlu memaksakan untuk kunut sampai imamnya salam, dia mengganti dengan sujud syahwi. Itu. Karena di masa para ulama dahulu juga seperti itu, tidak ada yang namanya pertengkaran. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi tempatnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Abu Hanifah mazhab beliau tidak mengamalkan doa kunut. Para sahabat, para muridnya Imam Syafi'i berkata, wah ini kesempatan nih untuk membuli. Pasti Imam Syafi'i kunut gitu. Pasti pendapat kita yang lebih benar. Karena waktu dia datang ke tempat beliau, Imam Syafi'i diminta untuk menjadi imam subuh kebetulan. Tapi apa yang terjadi? Imam Syafi'i tidak membaca doa kunut. Sampai-sampai muridnya berkata, Syekh, kenapa Anda nggak baca kunut? Kan katanya sunnah doa kunut. Kita membaca doa kunut setiap hari, setiap subuh. Saya menghormati kebiasaan yang ada di wilayah ini. Yaitu wilayah ini tidak mengamalkan kunut subuh. Seperti itu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad berpendapat tidak ada kunut subuh, melainkan adanya kunut nazilah. Jadi ada 4 imam, imam berbeda pendapat. Imam Hanafi tidak kunut subuh, Imam Malik itu kunut subuh, kan? Tapi sebelum ruku. Kunut subuhnya, jadi kunut dulu baru ruku. Imam Malik. Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Imam Ahmad dia hanya ada kunut namanya nazilah. Dan Imam Ahmad melihat dari hadis tersebut tadi, oh jika ada peristiwa besar Nabi kunut subuh. Sebelumnya kan Nabi nggak kunut. Karena ada peristiwa pembantaian, Nabi kunut. Setelah pembantaian selesai selama 1 bulan, Nabi tidak kunut lagi. Begitu. Dengan hadis yang tadi itu Imam Ahmad mengambil. Akhirnya beliau mengatakan beliau hanya kunut jika ada peristiwa besar saja. Ya, itu disebut dengan kunut nazilah. Jadi 4 imam ini mereka berbeda pendapatnya. Padahal mereka itu sebetulnya hidup kurang lebih sezaman ya. Ada yang tahu kapan lahirnya? Apa nggak pantau? Kapan lahirnya imam yang paling tua siapa? Imam Abu Hanifah. Kapan lahir Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah lahir 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat tahun keberapa Hijrah? Siapa? Tahun ke-10 Hijrah. Karena Rasulullah berdakwah selama 23 tahun kurang lebih ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijrah. 70 tahun setelah Rasulullah wafat, lahirlah Imam Abu Hanifah. Jadi di tahun keberapa? Di tahun ke-80 Hijrah. Di tahun ke-80 Hijrah atau 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah,
lahirlah Imam Abu Hanifah, masih dekat dengan Nabi, hanya 70 tahun selisihnya. Jadi Islam masih sangat murni waktu itu. Lalu kapan Imam Syafi'i lahir? Imam Syafi'i lahir 70 tahun kemudian dari lahirnya Imam Abu Hanifah. Itu pada tahun berapa? 150 Hijrah ya gitu, biar gampang ingatnya gitu. Jadi 70 tahun setelah Nabi wafat lahir Imam Abu Hanifah. 70 tahun kemudian lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Pas banget dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini umurnya hanya 70 tahun. Jadi 70 tahun setelah wafatnya Nabi, yaitu tahun ke-80 Hijriah berarti kan, lahir Imam Abu Hanifah. 70 tahun kemudian wafat Imam Abu Hanifah plus lahirlah Imam Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun 150 Hijrah. Jadi mereka selisih 70 tahun. Lalu di mana Imam Malik dan Imam Ahmad? Imam Malik juga termasuk imam yang senior. Imam Malik hanya selisih 10 tahun dibanding Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah lahir di tahun 80 Hijrah, maka Imam Malik lahir di tahun 90 Hijrah. Bedanya hanya 10 tahun umurnya. Dan mereka berdua tuh imam yang paling senior, yang masih dekat dengan masa para sahabat dan Nabi. Mereka masih melihat sahabat Nabi waktu itu. Mereka masih belajar langsung pada sahabat Nabi. Imam Malik. Berapa lama Imam Malik umurnya? Terus beliau yang paling panjang umurnya di antara yang lain. Beliau wafat di usia 84 tahun. Yaitu di tahun 174 Hijrah. Lantas bagaimana dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad itu lahir selisih 14 tahun dengan Imam Syafi'i. Lebih muda. Jadi kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, 14 tahun kemudian yaitu 164 Hijrah, lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau itu nanti berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Jadi pada waktu itu Imam Syafi'i umur 12 tahun, beliau datang ke pesantrennya Imam Malik. Beliau sudah hafal Al-Quran di umur 12 tahun dan juga kitab hadis Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Beliau sudah hafal di umur 12 tahun. Pada waktu itu Imam Malik berumur berapa? 60 tahun kurang lebih. Jadi seperti itu para imam, dan mereka berbeda pendapat dengan ada riwayat hadis yang tadi. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan karena Rasulullah sebelumnya tidak kunut, dan setelah turun ayat tadi Ali Imran 128 beliau juga tidak kunut. Akhirnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi memilih untuk tidak melaksanakan kunut subuh. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, beliau berdua melaksanakan kunut subuh karena ada dalil yang ini tadi, yang dua ini. Dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai dengan akhir hayatnya, tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memilih jalan tengah. Karena kunut subuh itu dilaksanakan pada saat ada peristiwa besar, jadi beliau memilih untuk jika ada peristiwa besar aja, misalnya ada pengeboman di Palestina dan sebagainya, maka atau ada peristiwa besar apa kayak kemarin kita dilanda COVID dan sebagainya, nah itu umumnya melaksanakan kunut subuh yang disebut dengan kunut nazilah, hanya jika ada peristiwa besar aja. Baik, kita lanjut.
Hal yang kedua yang kita belajar adalah mengenai tata cara tasyahud. Ini juga masih sering banyak yang nanya. Tasyahud itu kok tangannya ada yang begini-begini, ada yang begini aja. Ini yang benar yang mana nih gitu kan. Apakah hanya begini ataukah ada yang begini dan sebagainya. Macam-macam. Baik. Hadis pertama mengenai tasyahud ini adalah berasal dari sahabat nama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, kalau kita mendoakan beliau pakai anhuma, huma itu artinya dua. Padahal beliau kan harus satu orang. Umumnya kan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Karena Ibnu Umar itu anaknya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar. Sehingga kalau kita mendoakan Ibnu Umar, para ulama mengatakan ya doain sekalian bapaknya juga lah gitu. Kalau kita mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukan anhu tapi anhuma. Pada beliau berdoa artinya apa? Bapak dan anaknya. Ibnu Umarnya juga semoga diridhai Allah. Mananya kan gitu. Bapaknya juga sekalian, yaitu Umar bin Khattab. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada litasyahhudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk tasyahud wada'a yadahul yusra ala rukbati, beliau akan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Jadi kalau tasyahud, beliau letakkan tangan kiri di atas paha kiri, wal yumna alal yumna, dan tangan kanan di atas paha kanan. Diletakkan dulu, kanan di kanan, kiri di kiri. Kemudian apa yang dilakukan? Wa qada salasan wa khamsina wa khamsin. Aqoda talasan, dan kemudian membentuk atau melakukan, jadi tangannya begini diletakkan waqoda dan membentuk talasan wa khamsina angka 53. Angka 53 gimana? Jadi yang diwayangkan 53 bahasa Indonesia, 53 bahasa Arab. Angka 50 bahasa Arabnya gimana tulisannya? Angka 50. Bunga 5 kan bulat, ya kan? Nah, angka 3 kan gini, scroll. Jadi 53 ya begini. Ini kan bulat nih, 50 gitu, seolah-olah. Ini 3, gitu, jadi 53. Nah, jadi awalnya begini, tangan kanannya, kemudian membentuk angka 53. Nah, begitu. 50 kan bulat, nah ini 3-nya kurwal gini, seolah-olah angka 3. Itu hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, hadis Sahih Muslim. Dari Imam Muslim. Membentuk angka 53 wa asyarab bi isbi'ihi as-sababah, dan kemudian mengisyaratkan dengan jarinya, dia menunjuk dengan jarinya begini. Itu hadisnya. Hadisnya sederhana. Kan? Nah, kemudian ada hadis lain. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Jadi hadis tadi berasal dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tapi ada bukan hadis lain, hadisnya sama sebetulnya. Hadisnya sama, tapi diriwayatkan berasal dari sahabat namanya Abu Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Wa'il bin Hujur, hadis ini diriwayatkan oleh 12 orang. Jadi ada 12 orang perawi yang mengambil hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. 12 perawi. Salah satu perawinya, periwayatnya adalah bernama Zaidah bin Qudamah. Nah, riwayat dari Zaidah bin Qudamah, jadi ada 12 orang nih. Bayangkan si Abu Wa'il bin Hujur itu mengajarkan kepada kurang lebih 12 orang lah. Diajarin semua.
Teksnya sama dengan hadis Ibnu Umar yang tadi, kurang lebih gitu. Tapi ada salah satu orang dari 12 ini yang meriwayatkan agak beda teksnya, isinya atau matannya. Di situ dikatakan tsumma rafa'as ba'ahu fara'aitu yuharrikuha yaduhu. Nah, ini perbedaan kalimatnya. Jadi di hadis dari sahabat Abu Ba'il bin Hujur ini yang direwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah. Jadi 12 orang, salah satunya ini namanya Ziyadah bin Qudamah. Yang dari si Ziyadah bin Qudamah inilah yang punya tambahan, ada tambahan kata di situ yang disebut dengan yuharrikuha. Yuharrikuha itu artinya apa? Menggerak-gerakan. Nah, gini. Ya, menggerak-gerakan, yuharrikuha. Menggerak-gerakan telunjuknya. Jadi akhirnya gimana nih kata para ulama, ya ini hadisnya semua sahih hadisnya. Tidak ada 12 orang meriwayatkan hadis yang sama persis kalimatnya, kecuali satu orang saja dari si Ziyadah bin Qudamah dengan ada tambahan kalimat yuharrikuha, menggerak-gerakan. Hadisnya sahih semua. Jadi gimana kesimpulannya para ulama nih? Para ulama akhirnya menyimpulkan, jadi gini, kalau ada dalil yang satu sahih, yang satu dhaif, misalnya, kita ambil yang mana? Yang sahih, dhaif yang tinggalkan. Nah, dalam kasus ini hadisnya yang ini sahih, yang ini dhaif, yang ini sahih, yang ini sahih. Nah, dua-dua sahih. Gimana caranya? Terserah pilihan. Dua-dua sahih. Tapi yang satu sahihnya berasal dari 11 orang, yang satu sahihnya berasal dari satu orang. Nah, Ziyadah bin Qudamah ini. Jadi sehingga para ulama sepakat, jumhur, kebanyakan ulama kita mengambil, ya ini 11 orang lah, lebih meyakinkan. Walaupun dua-duanya sahih. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan atau menjatuhkan mereka yang ini, yang cuma satu orang ini, karena tetap ada hadis dan sahih juga, sehingga boleh diamalkan. 11 orang ini sahih, yang satu orang ini sahih juga, sehingga kebanyakan dari kita mengamalkannya hanya yang sekali nunjuk ini. Tapi ada juga sebagian saudara-saudara kita yang melakukan goyang-goyang seperti ini. Ada hadisnya tadi. Bedanya itu tadi ada tambahannya, yuharrikuha, menggerak-gerakan. Memang betul, terjemahan yuharrikuha itu menggerak-gerakan. Tapi ada hadis lain, para ulama juga tergelitik juga, gitu. Ada perdebatan di sini. Ada hadis lain tentang takbiratul ihram. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fayukabbir." Dalam satu teks yang lain adalah fakabbir. Apa artinya fayukabbir? Jika kamu hendak sholat, maka awalinya dengan takbir, takbiratul ihram, fayukabbir. Kalimatnya sama itu. Di hadis ini menggunakan yukabbir, di hadis yang tadi menggunakan yuharrik. Kalimatnya sama nih. Yang satu yukabbir, yang satu yuharrik. Yuharrik diterjemahkan oleh mereka sebagai menggerak-gerakan jari. Karena gini, dalam bahasa Arab ini saya sedikit kasih tahu rahasia. Pak I ahlinya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada satu fi'il, fi'il itu kan biasanya terdiri dari 3 huruf ya. Ada fa fi'il, namanya ada ain fi'il, ada lam fi'il. Jika ain fi'ilnya itu ditasjid, maka memang betul artinya itu berulang-ulang. Misal doroba, memukul. Kalau doroba, nah artinya apa? Memukul-mukul. Oh, bahasa Arab begitu. Jadi, makanya kalau Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Indonesia, tebel banget jadinya. Karena kalau di bahasa Arab itu
mengulang itu tinggal tambahin tasjid aja atasnya. Qata'a memotong. Tapi kalau qata'a pakai tasjid artinya memotong-motong. Ya kan? Sama dengan kalimat arti yuharrikuha. Ada tasjidnya kan? Nah, artinya apa? Menggerak-gerakan. Tuh. Ya kan? Masalahnya adalah kenapa pada saat kalimat yukabbir kok tidak bertakbir-takbir? Nah, betul ya? Pada saat kalimat fakabbir atau yukabbir harusnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya gitu dong, takbir konsisten, harus konsisten. Kalau yang satu yuharrikuha begini-begini, kenapa pada saat yukabbir kok cuma sekali takbirnya? Kok enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar? Harusnya konsisten dong. Kalau yang ini gerak-gerak, yang ini juga gerak-gerak sama. Nah, diem, nggak bisa jawab. Jadi kalau yang satu menggerak-gerakan berulang-ulang, satu juga takbir harusnya berulang-ulang. Kalau yukabbir maka bertakbir-takbir kan begitu. Kalau yuharrikuha diterjemahkan sebagai menggerak-gerakan. Tapi kenapa enggak? Kenapa yang satu cuma sekali takbirnya, yang satu kok tangannya berkali-kali? Gitu. Nah ternyata ada makna lain. Maknanya adalah yang namanya menggerakkan tuh harus berkali-kali kan, sekali aja. Takbir sekali Allah, setelah takbir turun lagi kan? Nah, gini. Menggerakkan memang satu kali. Begitu juga tasyahud. Menggerakkan kan dengan segini sekali, kemudian ditutup lagi tangannya. Nah, setelah menggerakkan gini, makanya para imam di sini beda-beda pendapatnya. Kalau imam siapa namanya, Imam Hanafi yang paling tua, Imam Hanafi dia membuka tangannya dari awal pada saat at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh, ada juga sama. Telah ada dalilnya juga kalimatnya at-tahiyatul mubarakatuh, selalu dari awal sudah buka gini Imam Abu Hanifah. Ya kan? Kemudian kalau Imam Maliki, mazhab Maliki, dia pada saat apa ini? Nah, dia kalau beliau menggerakkan jarinya seimbang ke kiri dan ke kanan. Jadi kayak Imam Maliki begini, ke kanan. Ya mengikuti zahir hadis yang tadi. Kalau Imam Asy-Syafi'i dia beda. Pada saat membaca illallah, jadi asyhadu alla ilaha illallah. Karena jari yang nunjuk ini merupakan simbol satu. Kalau kita nomor satu kan begini, Allahu Akbar atau Allahu apa satu, Allahu Ahad satu. Ini menunjukkan angka satu. Jika Imam Asy-Syafi'i illallah baru nunjuk. Kalau Imam Hanafi dari awal at-tahiyatul lillah udah begini, at-tahiyatul mubarakatuh salatu lillah udah begini. Beda-beda. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau Imam Malik tadi menggerak-gerakan di kanan dan ke kiri dia begini. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia setiap kali ada kata Allah diucapkan dibuka jarinya. Jadi asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah, tutup lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada kata Allah dia begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus gini. Kemudian kalau ketemu kalimat Allah begini. Allah begini, buka tutup lagi begitu. Memang beda-beda ini caranya. Karena zahir hadisnya memang ya hanya seperti itu aja. Tergantung bagaimana interpretasi yang berbeda, pemahaman yang berbeda mengenai hadisnya, mengenai dalilnya yang beda-beda. Begitu, sudah waktu sedikit, kita lanjutkan dengan zikir. Nah, ini zikir setelah sholat. Ini juga kontroversi juga. Katanya kalau zikir jahar, dia atau dikeraskan ya, katanya bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi dan sebagainya. Nabi itu kalau zikir dia sendiri-sendiri, nggak diucapkan bersama-sama dengan imam. Nah, mereka yang mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu tidak boleh jahar
mendasarkannya dengan ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru'an, dengan rendah hati, wa khifatan, dan dengan rasa takut. Jadi kalau saat kita berzikir kepada Allah, zikirlah, sebutlah Allah dengan rendah hati kita, dan kemudian rasa takut hadirkanlah di dalam hati kita. Wadunal jahri, nah ini janganlah mengeraskan, minal qauli, suara kalian, bil ghuduwi wal asali, pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, Allah sekali-kali tidak termasuk orang-orang yang lengah. Nah ini ayatnya. Mereka yang mengatakan, oh ini kan ada ayatnya. Katakan di sini wadunal jahr, janganlah kamu mengeraskan bacaannya, minal qaul. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau ketika pulang dari suatu peperangan dalam perjalanan, saking gembiranya bersama Rasulullah waktu itu. Jadi kalau ketemu ada lembah atau gunung, beliau bertakbir dengan keras, la ilaha illallah, subhanallah, gitu, dengan keras. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas irba'u ala anfusikum innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkanlah suaramu, karena kamu bukan memanggil zat yang tuli. Ya Allah tuh nggak tuli, katanya gitu. Dan bukan pula memanggil yang gaib. Kamu memanggil Tuhan yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kamu. Diriwayatkan oleh Imam hadis Bukhari dan Muslim. Ini dalilnya, dua dalil tadi ya, yang digunakan oleh mereka yang ini dalilnya udah jelas. Oke. Bagaimana dengan mereka yang melaksanakan bahwa setelah sholat mengeraskan bacaan zikirnya? Ada ternyata dalilnya juga. Dalilnya ini diriwayatkan berasal dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna raf'as sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tu. Anna raf'as sauti, sungguhnya menyaringkan suara. Awalnya katanya namanya terjemahan asalnya mengangkat, rafa'a, di rafa'a, tapi dalam konteks suara ini berarti menyaringkan. Sesungguhnya menyaringkan suara hina yang sharifun nas. Jadi setelah selesai melakukan minal maktubah, setelah selesai melakukan salat fardu. Dan sudah ada dari dulu zaman Rasulullah ya begitu. Kata Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 805, dan Imam Muslim hadis nomor 583. Udah ada sejak Nabi, zaman Nabi juga begitu, habis sholat ya zikirnya keras. Kata Ibnu Abbas, dalilnya ini. Lalu gimana jalan keluarnya? Nah, para ulama mengatakan bahwa ternyata ayat yang tadi yang awal di surat Al-A'raf 205 ini, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ayat itu merupakan ayat Makkiyah, yaitu ayat yang turun di Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu sebabnya kita perlu tahu di dalam Al-Quran kan ada ditandai ya. Ini adalah termasuk ayat Makkiyah atau ayat Al-Madaniyah misalnya. Apa ini turun di Mekah, apakah turun di Madinah setelah hijrah Nabi.
apakah sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah. Ini pentingnya tahu. Ayat ini turun karena pada saat itu memang umat Islam masih sedikit dan masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Makanya janganlah kamu keraskan, nggak apa-apa, boleh nggak keras, berzikirlah pagi dan petang. Jangan sampai kamu tidak berzikir, bahkan walaupun kalian masih dalam kondisi sembunyi-sembunyi, masih takut-takut jadi umat Islam. Karena selama di Mekah itu banyak umat Islam yang dibantai, hanya gara-gara kelihatan sholat dibully. Bahkan kalau para budak dibantai, kita semua tahu lah kisahnya. Bilal bin Rabah, bagaimana dia ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas dadanya, hanya karena karena berzikir, bersyahadat, berzikir kepada Allah. Dia terus mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, sambil tangannya begini, bahkan ditindih dengan batu yang besar itu. Begitu. Nah, dalam rangka supaya umat Islam tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan sampai ketahuan, khawatir disakiti, khawatir dibully, khawatir disiksa oleh orang-orang kafir, maka pelankanlah suaranya. Zikir aja tapi pelan suaranya, enggak usah kenceng-kenceng, enggak apa-apa. Nah, inilah dalil. Maksudnya ayat ini maksudnya begitu kata para tafsir. Jadi ayat ini memang berlaku pada saat di Mekah aja waktu itu, pelan. Setelah ke Madinah, zikirnya keras sesuai dengan masih dari Ibnu Abbas tadi, hadis yang tadi. Gitu. Sehingga kalau habis sholat, ya mau zikirnya keras boleh, silakan, karena ada dalil yang tadi. Tapi kalau mau zikirnya pelan, sir, ya boleh juga berdasarkan ayat yang tadi. Jadi komprominya gimana? Nah, Imam Syafi'i mengambil jalan tengah komprominya. Jadi beliau bilang silakan zikir keras setelah sholat hanya dalam rangka mengajar, belajar. Jadi imam itu mengajari kepada makmumnya, oh habis baca ini bacanya ini, habis baca ini lanjutnya dengan bacaan yang ini dan seterusnya. Dalam rangka untuk mengajari makmum itu silakan. Tapi kalau makmumnya udah pinter-pinter semua, udah ini, nggak perlulah zikir keras. Zikir itu lebih baik dengan cara yang yang lembut. Tapi balik lagi, ini ada ayat yang lain di dalam surat, sekeras apa sih, selembut apa ukurannya. Ini di dalam dijelaskan di dalam surat Quran, surat Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Silakan seluruh Allah atau seluruh dengan Ar-Rahman, dengan sebutan Ar-Rahman. Al-Isra 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Silakan seluruh Allah atau seluruh dengan sebutan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asmaul husna. Wala tajhar bis sholatika wala tukhafit. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, wala tukhafit, tapi jangan pula merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Nah, inilah dalilnya juga. Artinya gini, kalau kita zikir jangan terlalu keras-keras. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, gitu juga boleh. Tapi jangan juga terlalu pelan sampai enggak kedengeran.
Tengah-tengah aja. Tengah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan tengah-tengah segitu. Jadi definisi keras atau definisi lemahnya itu ya tengah-tengah. Jangan sampai juga kesannya tidak berzikir ya, karena nggak kedengaran. Ayatnya nih di Al-Isra 110, jangan juga terlalu keras sampai orang di luar kayak kedengaran kayak orang marah-marah misalnya. Apa sih orang zikir kayak begitu? Jadi ambil jalan tengah-tengah aja, lembut zikirnya, dan sehingga menimbulkan kekhusyuan di dalam hati pada saat zikir lembut itu, ngedengarnya enak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ambil jalan tengah-tengah aja untuk berzikir. Baik, mungkin itu aja. Silakan barangkali ada yang ingin mengoreksi kalau barangkali ada yang salah dari saya atau ingin mendiskusikan hal-hal yang lain dari yang tadi. Kalau tidak ada, ya kita akan tutup. Pak Ato, kayaknya dia mau tanya nih. Sudah terjawab pertanyaan saya kemarin. Oh, sudah terjawab, ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin karena ada masuk waktu syuruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.